Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirna Armeide dengan NIM J1A1181123. Di sini saya akan membahas jurnal tentang analisis kualitas air pada sumber mata air di Kecamatan Karangan dan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Ketersediaan air, baik secara kuantitas maupun kualitas, berkaitan erat dengan kualitas hutan. Fungsi sebagai pelarut umum, air digunakan oleh organisme untuk reaksi-reaksi kimia dalam proses metabolisme, serta menjadi media transportasi nutrisi dan hasil metabolisme. Bagi manusia, air memiliki peranan yang sangat besar, bukan hanya untuk kebutuhan biologisnya, yaitu bertahan hidup. Air tawar diperlukan manusia untuk keperluan masak dan minum, mencuci, mengairi tanaman untuk keperluan industri dan lain sebagainya, sehingga tidak terpungkiri terkadang keterbatasan persediaan air untuk pemenuhan kebutuhan menjadi pemicu timbulnya konflik sosial masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa penurunan kualitas air dewasa ini merupakan dampak dari aktivitas manusia yang mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan. Pola hidup masyarakat yang kurang memperhatikan aspek lingkungan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang limbah berbahaya, serta alih fungsi kawasan hutan yang dapat meningkatkan potensi erosi dan seringkali menyebabkan sedimentasi pada dasar perairan, memberikan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan alami, terutama sumber air. Tingginya degradasi dan deforestasi hutan dampak signifikan terhadap perubahan dan penurunan kualitas air. Perlindungan dan pelestarian sumber daya air harus menjadi salah satu prioritas utama manusia. Pemanfaatan air untuk berbagai kebutuhan harus memperhatikan parameter kualitas air sesuai baku mutu yang sudah ditetapkan. Sumber mata air di lokasi studi telah dimanfaatkan masyarakat sekitar seperti untuk kebutuhan air bersih serta sebagai sarana reaksi alami. Penggunaan lahan di Kecamatan Karangga dan di Kaliorang sebagian besar untuk kegiatan perkebunan dan pertanian, sehingga potensi tercemarnya sumber mata air semakin tinggi dan semakin tinggi aktivitas manusia di sekitar sumber air tersebut. Kebutuhan air bersih oleh manusia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kenyataan yang terjadi sekarang ini, kualitas air dan kuantitas air semakin menurun serta mengalami penyimpangan tatanan sebagai dampak dari eksploitasi secara berlebihan dan perilaku makhluk hidup, terutama aktivitas manusia yang tidak memperhatikan aspek kebutuhan akan air bersih oleh manusia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kenyataan yang terjadi sekarang ini, kualitas dan kuantitas air semakin menurun serta mengalami penyimpangan tatanan sebagai dampak dan eksploitasi secara berlebihan dan perilaku makhluk hidup, terutama aktivitas manusia yang tidak memperhatikan aspek lingkungan sehingga tidak mencapai peruntukan dan mutunya bagi berbagai segi kehidupan. Tingkat kualitas air yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan tertentu memiliki baku mutu yang berbeda. Oleh karena itu harus dilakukan pengujian untuk mengetahui kesesuaian kualitas dan peruntukannya. Jadi kesimpulannya, secara kimiawi, kualitas air relatif baik berdasarkan beberapa indikator seperti pH, nitrit, amoniak, alkalinitas, dan sulfat yang tidak melebihi batas ambang baku mutu yang dipersyaratkan. Meskipun secara umum kualitas air cukup baik, namun ada dua indikator yang tidak memenuhi baku mutu, yaitu BOD dan COD. Dari parameter biologi, air dari ketiga lokasi tersebut dalam kondisi tercemar oleh bakteri dilihat dari coliform, terutama total coliform. Meskipun dalam kondisi tercemar, jumlah bakteri coliform yang terkandung dalam air tersebut tidak melebihi batas ambang baku mutu yang dipersyaratkan, sehingga apabila dimanfaatkan sebagai air minum, maka tetap harus melalui pengolahan air atau dipanaskan sebagai titik didih tertentu karena mengandung bakteri yang mungkin berbahaya bagi manusia. Baik, itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.